Sakinah itu tenang. Tapi kalau berubah makhrajnya sedikit, sakinah jadi sikin. Sikin itu bisa jadi pisau. Pisau itu menyakiti. Sesuatu kalau menyakiti bukan tenang, bukan bahagia, tapi jadi sengsara. Makanya kalau rumah tangga itu, kalau bukan sakinah, bahaya. Bisa jadi sikin. Betul Bapak-Bapak? Sakinah, tenang. Yang jawab ibu-ibu. Bapak-bapaknya tuh jawabnya kayak bingung gitu. Tenang, katanya. Jawabannya agak-agak tenang, nggak tenang, Ustaz. Agak ragu begitu ya. Baik. Maka kita lihat, harta agar membuat pemiliknya itu jadi tenang satu. Apapun kalau hal ini dilakukan, maka semuanya jadi tenang. Termasuk harta di tangan kita itu bikin kita jadi bahagia. Zikir. Mengingat Allah. Dalam Quran Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati itu cuma bisa jadi tenang dengan zikir kepada Allah. Maka seseorang ketika hartanya bertambah dia berzikir, hatinya tuh jadi tenang. Hatinya jadi apa? Tenang. Yang bikin was-was kita itu siapa? Syaitan. Syaitan. Maka ulama memberikan satu perumpamaan. Maling kalau mau mencuri, yang pertama dia lakukan apa? Dia apa dulu? Dia lihat dulu kiri kanan ya. Dia apa itu? Dia pelajari dulu. Ini rumah ada orangnya apakah enggak? Ini rumah kosong atau tidak? Dia apa? Dia observasi dulu. Ya, dia lihat. Oh, ini rumahnya kosong. Maka rumah yang kosong itu yang mudah dicuri. Sama seperti maling, syaitan pun sama. Dia observasi dulu. Ini orang sering zikir atau tidak. Kalau hatinya kosong, nah disitulah dia mencuri hati manusia. Maka agar harta di tangan kita bikin kita jadi tenang, banyak-banyak berzikir. Apa zikir yang suka dibaca Bapak Ibu sekalian? Istighfar? Nah, salawat? Masya Allah. Saya tuh baca satu kitab baru 2 minggu lalu. Kitab tentang Nabi Yunus alaihi salam. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Saya yakin zikir ini Bapak Ibu sudah sering baca. Tapi mari kita lihat apa yang dijelaskan ulama di dalam kitabnya. Nabi Yunus ini tenggelam dimakan seekor ikan. Dibawa ke dalam laut yang paling terdalam. Waktu beliau sampai dalam perut ikan, beliau tahu tuh beliau udah meninggal. Tapi waktu kakinya digerakkan, beliau ternyata sadar, saya masih hidup. Ada satu zikir yang beliau bacakan di situ. Yang zikir ini kedengeran sampai ke langit. Malaikat itu dengar. Ada suara yang lemah datang dari tempat yang asing. Dari dasar laut. Dari dalam perut ikan. Ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kami mendengar ada suara yang lirih dari tempat yang asing. Tahukah kalian siapa dia? Dia Dunnun Yunus." Maka malaikat itu minta agar memberi syafaat kepada Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi mulai dari hari ini baca dengan dihayat. Semoga menembus langit. Karena Nabi Yunus itu dibaca di dalam perut ikan, di dalam laut. Kedengeran. Kita dibaca di atas perut
bumi, bukan dari dalam perut ikan. Mudah-mudahan kedengaran. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama agar kemudian kita itu harta kita membuat kita tenang, maka banyak-banyak zikir. Insya Allah hati kita itu jadi makin tenang sehingga kemudian harta yang ada di tangan kita itu membuat hati kita jadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar harta membawa ketenangan? Belajar ilmu agama. Ini penting sekali. Belajar apa? Ilmu agama. Ya. Karena dalam surat Rum ayat yang ketujuh Allah kemudian berfirman ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir saja, yang zahir tentang dunia, tapi akhiratnya dia lalai. Subhanallah. Ini konteks di mana ayat ini memberikan celaan. Ada orang dunia dia pintar, tapi akhirat dia lalai. Ini orang yang pintar dunia, bisnis jago, usaha pintar, tapi akhirat lalai, bahaya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah tuh membenci orang yang pintar masalah dunia tapi dia jahil masalah akhirat. Banyak. Ya. Dunianya jago. Rasa-rasanya zaman sekarang orang tua fokus anaknya itu ilmu dunia aja. Betul? Tapi ilmu akhirat lalai. Benar nggak? Tapi insya Allah yang hadir di sini kan orang tua dan kita orang-orang yang concern dengan urusan agama. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada orang ya, kata Imam Hasanul Basri, dia tuh kalau megang itu perak, dia langsung tahu ini kadarnya berapa, kualitasnya gimana. Emas, ujung kukunya saja dia langsung bisa tahu nih emas bagus atau tidak. Tapi urusan sholat dia jahil. Maka ini kan orang yang ilmu dunia, harta dunia itu Masya Allah. Tapi urusan akhirat dia lalai. Maka Bapak Ibu harus sering-sering belajar ilmu agama. Kita bersyukur kepada Allah, di Syafana sering dilakukan kajian-kajian keilmuan. Zaman dulu itu nggak mudah belajar ilmu agama. Menuntut ilmu itu jauh. Perjalanannya nggak mudah. Ya, itu jaraknya jauh-jauh. Sekarang kita alhamdulillah ya, mudah. Ya. Sebentar udah nyampe ke sini, datang belajar agama, dikasih makanan lagi. Nikmat sekali. Ya. Maka banyak-banyaklah kemudian belajar ilmu agama. Kenapa? Orang tuh kalau sudah belajar akhirat, insya Allah dunia yang ada di tangannya itu semakin membuat dia menjadi tenang. Ya. Tapi ketika dia fokus tentang ilmu yang berkaitan dengan dunia, tanpa dia belajar ilmu agama, sebanyak apapun hartanya, dia tidak akan merasakan ketenangan dengan hartanya. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa? Dua. Satu apa? Zikir. Jadi orang tuh kalau zikir hati jadi tenang. Hatinya jadi lapang. Jiwanya tuh jadi apa? Mutmainnah. Itmin, ya apa? Tenang. Yang kedua belajar ilmu agama. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Perkara yang membuat kita itu tenang dengan harta yang kita miliki. Nah ini secara teori gampang tapi secara praktek luar biasa. Zuhud.
Bapak Ibu pernah kemudian dengar kata-kata zuhud? Pernah. Mudah-mudahan jadi orang yang zuhud semuanya. Amin ya rabbal alamin. Zuhud, Imam Ahmad tuh pernah ditanya, Tuan Iman, Tuan Imam, ayyakuna rajul zahidan. Bisakah seseorang itu zuhud? Zuhud, ya. Wa ma'ahu alfa dinar, tapi di tangannya itu ada 1.000 dinar. Zuhud. 1.000 dinar. 1 dinar berapa gram ibu-ibu? 4,25 gram. Berarti 1.000 dinar itu ada 4.250 gram. Kira-kira berapa kali berapa tuh? 1 gram berapa sekarang? Ummu Latifah? Emas 1 gram? Sejuta. Masya Allah. Tadi kata Bu Ummu Latifah 100.000. Saya mau tanya dijual di mana tuh Bu? Katanya. Habis ini saya mau beli. 1 juta ya? Baik. 4 4.250 kali 1 juta berapa? 4 M. Baik. Bisa nggak orang zuhud sementara dia megang 4 M? Bisa? Bisa kata beliau, na'am. Tapi kata beliau dengan syarat dia nggak bangga dengan itu, dia nggak sedih ketika dia berkurang, dia tidak sombong ketika dia bertambah. Ini susah-susah gampang ini. Karena kita itu punya satu manusiawi. Bapak Ibu kalau hartanya bertambah sedih nggak? Senang. Kalau kurang sedih? Nah kata beliau orang bisa zuhud. Kalau bertambah dia nggak senang, kalau berkurang dia nggak sedih. Nah itu zuhud kata beliau. Makanya saya bilang ini susah-susah gampang ini. Betul. Kata beliau, dia nggak senang ketika hartanya nambah, dia nggak sedih ketika hartanya kurang. Wah ini kan luar biasa. Zuhud dikatakan oleh sebagian ulama, zuhud ini tuh amalannya orang kaya. Amalannya orang kaya. Kok bisa zuhud amalannya orang kaya? Jadi orang yang bisa zuhud itu apa? Zahadatan, yazhudu, zahida. Ya, menunjukkan makna sedikit. Jadi orang punya harta banyak, tapi dia menganggapnya sedikit. Bukan dia tidak bersyukur, tapi dia tuh seakan-akan dia menganggap itu biasa. Dia menganggap itu biasa. Dia tidak terintimidasi dengan hartanya. Itu zuhud. Makanya kadang kalimat zuhud ini dibahasakan sedikit. Kalau tidak salah dalam surat Yusuf ya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Zahidin. Dan Nabi Yusuf itu dibeli dengan harga yang sedikit. Maka zuhud ini kadang dianggap apa? Sedikit. Jadi dia punya harta banyak tapi dianggap sedikit. Tidak bikin dia sombong. Nah ini kontras dengan orang yang hartanya sedikit tapi sombong. Kontras. Maka dia hartanya bikin dia nggak tenang. Tapi orang yang zuhud, hartanya banyak tapi dia anggap sedikit. Makanya ada yang tanya, Ustadz, apakah kita bisa zuhud kalau sudah banyak harta kita? Maka ada yang mengatakan zuhud ini amal yang bisa diamalkan ketika seseorang itu sudah menggenggam harta. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, jadi zuhud itu begini. Orang yang sanggup untuk memiliki yang banyak, tapi dia tetap yang sedikit. Misal, dia punya duit buat beli handphone sampai 7 misalnya.
Senin pakai yang ini, Selasa yang ini. Dia sanggup. Uangnya cukup untuk beli banyak. Tapi dia putuskan, apa gunanya di akhirat? Jadi pertimbangannya tuh sudah akhirat, akhirat, akhirat. Jelas? Dia bisa beli emas sampai, tapi dia pikir udahlah segini cukup karena segini pun sudah apa manfaat untuk akhirat. Nah itu orang zuhud tuh seperti itu. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang zuhud. Amin ya Rabbal alamin. Ini kalau saya bilang jadi orang zuhud, berarti saya mendoakan Bapak Ibu tuh kaya semuanya. Karena amalan zuhud ini hanya bisa dijalankan jika kita sudah kaya. Ustadz, ana zuhud orangnya. Kita nanya, antum, karena zuhud itu dia mampu untuk sedikit walaupun dia mampu untuk banyak. Itu baru dikatakan zuhud. Ya tat ana mah. Mobil cukup satu aja. Ya iya emang cukupnya cuma satu. Itu belum zuhud. Tapi kalau kalimat ini muncul dari orang yang sanggup untuk banyak, nah itu zuhud. Dan ini mampu untuk membuat hatinya menjadi tenang dengan harta yang dia miliki. Nah, saya ingat tuh seperti zaman dulu itu, zuhudnya mereka sehingga hartanya tuh bikin mereka tuh jadi tenang. Ya. Tawaddu, tenang. Tidak membuat mereka tuh jadi ya bertambah dia tenang, berkurang pun dia tenang. Ya, walaupun kita zaman sekarang kurangnya sedih, Ustaz. Nambahnya ya alhamdulillah bahagia. Ya. Nah, itu yang keberapa tadi? Tiga. Tiga tadi apa? Zuhud. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan zuhud kita ya. Yang keempat, apa yang membuat hati seseorang ini tenang dengan harta yang ada di dalam tangannya? Wara. Ini Masya Allah. Kita bahas tentang hal-hal yang mudah diucapkan, tapi ini cukup butuh perjuangan untuk diamalkan. Wara. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata wara? Wara. Orang wara, dia tuh menahan diri dari apa yang belum betul-betul dia pegang. Itu wara namanya. Kalau yang belum dia genggam, dia tahan dirinya, apalagi dengan yang sudah dia genggam. Banyak orang itu nggak sabar dengan apa yang belum dia pegang. Usaha karena sangat berambisi, otomatis apa yang kemudian terjadi nggak tenang. Dan ini akan berefek ketika dia memegang harta tersebut. Ketidaktenangannya ini akan terus berlanjut. Tapi kalau orang waro, oh itu luar biasa. Dia tenang, sabar menahan diri dari apa yang belum dia pegang. Jadi urusan rezeki itu dia lebih tawadu. Kalaupun dia nggak dapat, alhamdulillah, memang belum rezeki saya. Dia rugi, alhamdulillah, memang belum ditetapkan. Yang belum dia pegang saja dia wara, apalagi yang sudah di tangannya. Subhanallah. Wara ini itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita wara dalam hidup itu Nabi Muhammad pernah jalan ketemu korma. Ada di tengah jalan. Beliau makan? Enggak. Sifat waraknya membuat beliau takut jangan-jangan ini korma sadakah. Karena Nabi itu enggak boleh makan harta zakat. Enggak boleh. Makanya Bapak Ibu, waraknya Nabi. Jangan-jangan ini harta zakat, korma zakat. Padahal asalnya ini kan ketemu di jalan. Asalnya bukan, betul. Sampai ketemu di atas tempat tidurnya nggak dimakan.
Ini kan waraknya luar biasa. Ibu-ibu kalau ketemu uang di atas tempat tidur, diambil, ambil. Yakin ini punya laki gua ini. Jatuh ini. Iya kan? Kalau 10.000 balikin tat. 500.000 simpan. Nabi ketemu korma di atas tempat tidur kagak diambil. Ah, ini namanya wara. Wara tuh luar biasa. Orangnya tuh tenang. Dia nggak akan ambil sebelum dia pastikan ini benar-benar halal. Dan sifat wara ini itu tuh luar biasa. Imam Syafi'i itu punya ayah. Ayahnya ini ketemu buah delima di sungai. Di sungai. Beliau makan. Habis itu kepikiran. Ini punya siapa ini? Bayangin, punya siapa ini? Ibu-ibu pernah dapat buah-buahan di tengah jalan? Emas misalnya? Pernah dapat emas 20 gram. Itu kan asalnya harus diumumkan. 1 tahun itu namanya lukata, temuan. Diumumin kagak ada yang ngaku setahun jadi milik dia. Tapi jangan lupa zakatnya 20% itu. Misalnya dia dapat, udah diumumin. Kagak ada yang ngaku. 1 hari sebelum setahun dia sholat tahajud. Ya Allah, semoga nggak ada yang ngaku. Sampai besok nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Karena jadi milik dia kan. Kalau dalam fikihnya begitu. Itu namanya wara. Maksudnya bukan yang tadi. Yang Nabi ketemu korma nggak dimakan dulu. Maka kita nih kalau misalnya dengan harta tuh kalau wara, insya Allah hati kita tenang. Kenapa? Karena kita sangat berhati. Banyak orang karena tidak wara, akhirnya ketika dia mendapatkan harta, dia nggak hati-hati. Dia nggak lihat ini halal atau ini haram. Masuk terus, nggak ada filternya. Apa yang terjadi? Tidak tenang hidupnya. Karena harta tuh kalau tidak halal, itu pasti satu, bikin ketidaktenangan. Itu. Makanya mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang wara. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu apa tadi? Zikir. Dua apa? Satu zikir, dua pikir. Maksudnya belajar. Ya. Tiga apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Jadi di dalam hartanya tuh pertimbangannya akhirat. Kalau saya bikin begini, kira-kira akhirat saya gimana ya? Kalau saya bikin begini, ada manfaat nggak buat akhirat saya? Yang dia punya banyak, tapi dia memutuskan untuk tetap tawadu. Yang keempat apa? Wara. Wara itu apa? Menahan diri dari yang belum dia miliki. Itu insya Allah kalau sudah dia pegang, itu bawa ketenangan. Ya, wara. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang wara. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi masya Allah. Semoga Bapak Ibu jadi orang yang zuhud. Ya, ada namanya zuhud terpaksa. Ya, dia hanya mampu segitu ya, mau gimana lagi? Kadang-kadang kita nih cuma bisa ngomong, misalnya, Ustaz, punya motor mah satu aja cukup. Ketika dia melihat orang lain punya motor lebih dari satu. Karena dia memang hanya cukup duitnya buat satu motor. Tapi ketika Allah lapangkan hartanya, bisa jadi motornya lebih banyak. Betul ya? Mudah-mudahan kita jadi orang yang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, qanaah. Subhanallah. Qanaah. Apa itu qanaah?
Qanaah itu merasa cukup. Wah, itu luar biasa. Tidak semua doa kita itu diijabah. Tidak semua keinginan kita tuh berkesesuaian dengan takdir. Butuh satu jembatan yang bisa menjembatani. Butuh satu hal yang bisa menghubungkan kita dengan hal itu. Apa itu? Qanaah. Qanaah ini merasa cukup. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jika seseorang kemudian bisa merasakan qanaah dalam hartanya, ini luar biasa. Maka dia mencapai ketenangan batin yang tidak bisa didapatkan dengan apapun. Banyak orang yang kemudian mencari kebahagiaan dengan hartanya yang banyak, tapi kemudian dia tidak merasakan kebahagiaan. Betul? Inti dari kekayaan yang sebenarnya itulah qanaah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Satu, mohon apa? Petunjuk. Dua, apa? Ketakwaan. Tiga, apa? Kekayaan. Maksud kekayaan dalam hadis ini adalah kecukupan batin atau qanaah. Bahwa ternyata Nabi minta kekayaan yang dimaksud adalah qanaah. Jadi Bapak Ibu kalau punya harta qanaah, subhanallah. Laisal ghina an kathratil arad. Hakikat kaya bukan banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Hatinya yang kaya. Pertanyaannya, Bapak Ibu maunya kaya harta atau kaya hati? Dua-duanya dong. Jangan satu doang. Saya tanya, mau kaya harta atau hati? Amin ya Rabbal alamin. Biar kaya Ummul Latifah. Kaya harta, kaya hati. Amin ya Rabbal alamin. Harus doanya tuh harus dua-duanya. Karena orang kalau sudah kaya hati, itu hartanya bikin dia jadi tenang. Makanya ada Abdullah ibnu Umar itu, ya, dia bilang, saya tuh dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Kemudian Allah kasih dia rezeki yang cukup. Wa qanna'ahallahu bima atah. Kemudian Allah berikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Subhanallah. Imam Syafi'i bilang, raja dunia itu siapa? Raja dunia. Dulu zaman Nabi Ibrahim, raja dunia itu kalau nggak salah ada tiga. Iskandar Azimah, Raja Namrud, terus satu lagi saya lupa. Sekarang saya tanya, raja dunia menurut Imam Syafi'i itu siapa? Orang yang qanaah. Itulah sang raja dunia yang sebenarnya. Bayangin Pak, gak cukup aja dia merasa cukup, apalagi cukup. Betul, qanaah. Dia merasa paling kaya. Kalau kata Imam As-Suyuti, ar-ridha bimadunal kifayah. Hartanya ini nggak cukup, tapi dia ridha. Bapak Ibu ridha ketika hartanya cukup atau tidak cukup? Cukup atau tidak cukup? Nah, dulu saya pernah singgung tentang ini masalah syukur dan tidak syukur ini. Ya. Karena dia berkaitan dengan kesimpulan kita. Syukur tidak syukur. Syukur itu kan Allah sebut syakir, syakur. Masih ingat? Syakir, syakur. Syakir itu alladzi yashkuru alal mawjud. Yang ada dia syukuri. Alhamdulillah. Itu syakir. Syakur
alladzi yashkuru alal mafqud. Gak ada dia syukur itu, apalagi ada. Masya Allah. Bapak Ibu pernah nggak minta sesuatu dari seseorang? Ya, dikasih. Apa jawabannya? Terima kasih. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu namanya Syakir. Kenapa? Karena waktu meminta dikasih. Kemudian dia berterima kasih. Yang ada disyukuri itu namanya Syakir. Misalnya saya tanya, udah makan? Sudah makan? Ibu-ibu sehat, bapak-bapak? Berarti kalau bersyukur atas apa yang sudah ada, namanya apa? Syakir. Kalau bersyukur atas apa yang tidak ada, ini lebih dahsyat. Itu namanya syakur, kata Imam Qusairi. Makanya tadi kan dibilang, Ustadz saya pernah meminta sesuatu dikasih. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Tapi ada nggak yang bilang, Ustadz saya pernah minta sesuatu nggak dikasih? Terus jawaban saya, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah ditolak. Mudah-mudahan ibu sehat. Allah panjangkan umurnya. Bisa begitu. Saya minjem duit dong. Maaf saya lagi nggak punya duit. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan sehat. Oh, itu tadi kagak jadi minjemin. Saya minjemin. Masya Allah. Kadang kan biasanya misalnya kita minta bantuan ditolak. Astagfirullah pelit amat ini orang. Iya kan? Maka qanaah tuh kayak begitu tuh. Hatinya tuh tenang. Mau hartanya nambah dia tenang. Mau sedikit dia tenang. Mau banyak alhamdulillah sedikit pun tenang. Makanya qanaah itu bikin orang itu hatinya jadi tenang. Dia apa kok? Qanaah. Saya tuh pernah bilang ketemu mahasiswa. Ustadz, alhamdulillah. Padahal tuh udah berapa tahun. Saya nilai, saya tuh nggak tahu orangnya Masya Allah baik benar. Ketemunya tuh di jalan. Saya ini mahasiswa antum Ustadz. Makasih Ustadz, alhamdulillah nilai saja di D kata. Ih, D. Tapi luar biasa, dia nggak. Biasanya kan kalau mahasiswa dikasih dia ketemu gurunya, no tuh dosen pelit itu. Aneh dikasih D. Tapi ini justru berterima kasih. Apa yang saya lakukan? Saya tanya. Ini ada mahasiswa ciri-cirinya begini, cari tahu namanya, tahun berapa, dapat berapa, rubah nilainya. Qanaah. Masya Allah. Kita ulang. Satu apa? Dua apa? Apa? Baik. Tiga apa? Empat apa? Lima apa? Enam apa? Syukur. Syukur. Syukur ini insya Allah dia menyimpulkan semua perkara yang kita bahas. Itu syukur. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat ini dahsyat Bapak Ibu. La in kafart apa? La in syakartum la azidannakum. Ini ada hubungan sebab akibat. Kalau kalian syukur maka aku tambahkan. Ini ada musabab. Ya. Yang luar biasanya untuk menjelaskan syukur ditambahkan. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kalimat selanjutnya akan berbunyi, jika kalian kufur, maka akan aku adab. Mungkin begitu. Tapi dahsyatnya,
Allah ketika menghubungkan syukur dan menambahkan, itu pakai hubungan sebab akibat. Syukur ditambah. Tapi kalau kalian kufur, itu nggak pakai sebab akibat. Ingat, seperti kalimat yang tidak selesai. Maksudnya Allah cuma bilang, kalau kalian kufur, kata ulama, kalau ada satu huruf saja yang bisa menghubungkan sebab akibat di kufur nikmat ini, selesai kita. Kita udah binasa dari dulu karena kita ini urusan tidak syukur udah dari lama. Betul. Kalau bahasanya kalian kufur diazab, habislah kita. Tapi bahasanya itu kan kalau kalian kufur, Allah langsung dengan kalimat ingat azabku itu pedih. Itu doang. Oh, Masya Allah. Dahsyat ya. Bahasa Quran dahsyat. Dahsyat. Kalau syukur dengan menambahkan nikmat ada hubungan sebab akibat. Kalau kufur dengan azab itu nggak ada. Itulah kenapa kita masih hidup sampai hari ini. Ya, syukur. Terakhir. Sudah berapa? Nah, sekarang yang terakhir. Harta agar dia itu bawa ketenangan. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bawa kebaikan. Orang punya harta tapi dia hartanya ini bawa kebaikan bagi orang lain. Manfaat. Maka ada satu hadis Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang terbaik? Manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu manusia terbaik di dalam ajaran Islam. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka harta kalau bawa manfaat bagi orang lain, hidup kita tenang. Ya. Bukankah kita punya dua umur? Betul. Satu umur dilahirkan sampai meninggal. Ada orang umurnya sampai 90 tahun. Tapi waktu dimakamkan, satu hari namanya keluar dari kuburnya. Dua hari namanya keluar dari kuburnya. Seminggu keluar, sebulan dilupakan. Tapi ada orang umurnya mungkin pendek. Umurnya cuma 30 tahun. Tapi setiap hari namanya keluar dari kuburnya. Apa sebabnya? Karena ternyata dia menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain dengan tenaga, pikiran, dan hartanya. Makanya umur keduanya lebih panjang dari umur pertamanya. Kalau kata Buya Hamka, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Itu hidupnya tenang dari masih hidup sampai sudah wafat. Dari tujuh hal ini, mana yang paling sulit? Yang ketujuh itu kan termasuk sedekah, betul? Makanya ada orang minta dihidupkan hanya agar bisa sedekah. Karena dia lihat dalam kubur mayit yang sedekah, itu yang dirasakan di dalam kuburnya ketenangan. Dia merasa tenang meninggalkan hartanya. Kenapa? Karena hartanya bikin dia di dalam kuburnya menjadi tenang. Kenapa ada orang minta dihidupkan? Karena di dalam kubur hartanya dirubah jadi ular. Namanya Suja'an Aqra, ular berkepala dua. Dari mulutnya itu keluar busa racun. Dia memakan tangannya, dia katakan ana kanzuk, ana maluk. Saya hartamu yang dulu tidak kamu keluarkan sedekahnya. Tuh, agar kita tenang, maka banyak-banyaklah bersedekah. Sodako ini bukan tentang nilai. Betul. Sodako ini tidak melulu tentang harta. Kalau punya harta sodako, maka hartanya bikin dia jadi tenang. Betul. Sodako ini kan ada dua, Pak.
Ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya non harta. Contoh, kalimat thayyib sedekah. Bapak Ibu ngobrol sama orang, pilih kalimat yang baik, itu sedekah. Kalimat kebaikan, sedekah. Saya tuh kalau ada orang mau pamit dari rumah, saya berdiri sampai dia jalan. Terus kalimat yang saya ucapkan, hati-hati di jalan. Kadang kalimat ini zaman sekarang sudah dianggap sebagai basa-basi, betul? Tapi itu serius, doa. Kenapa? Karena itu sedekah. Ya, ada sedekah yang sifatnya harta. Nah, itu nanti bagi lagi ada wajib, ada sunnah. Yang wajib zakat. Kita ini semuanya bisa sedekah dengan apa yang kita miliki, betul? Insya Allah nanti kita bahas sedekah nanti. Jadi ada berapa? Tujuh. Tujuh atau delapan? Tujuh. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya Rabbal. Tujuh aja, jangan banyak-banyak. Karena ada yang bilang banyak belajar, banyak lupa Ustaz. Sedikit belajar, sedikit lupa. Gak pernah belajar, gak pernah lupa. Emang gak pernah. Ya. Baik. Baik, silahkan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Ustazi. Cek. Baik, syukran katsiran jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaian materi yang begitu sangat luar biasa yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang telah disampaikan sama beliau tadi ada 7 ya yang bisa membuat kita hati tenang. Insya Allah udah paham semua. Bagi para jamaah barangkali ada yang masih bertanya-tanya ataupun masih belum puas, silakan untuk bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Pak Ustadz, kalau kita karena kita merasakan berikrar gitu bahwa oh, saya ingin sholat tahajud tiap malam dan saya ingin apa namanya sholat juga duha tiap pagi. Nah itu termasuk qanaah atau apa itu Pak Ustadz? Itu aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul Pak Ustadz, menemui kedamaian setiap harta yang dimiliki. Yang saya pertanyakan ini kalau ibarat suatu proses produksi kan ada input, ada proses, ada output. Kalau mendapatkan harta itu dari inputnya dari yang tidak halal itu kan tidak damai juga Pak. Nah ini apa itu tidak tentram juga. Istilahnya tidak ada zuhudnya, tidak ada apa waraknya dan kanaahnya gitu. Itu satu. Jadi prosesnya kan gini aja Pak, dapat harta itu dari yang halal, harta itu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Itu, ini kan Pak Ustadz uraikan secara panjang. Apakah tiga itu aja prosesnya Pak? Mendapatkan harta, harta itu berguna untuk orang lain. Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Kan ada orang berprinsip gini, kita nggak perlu kaya, kita cukup karena aja, merasa cukup gitu. Misalnya gini Pak Ustadz, kita nggak punya harta, tapi kemana-mana kita uang kita cukup. Itu apakah dianggap sebagai zuhud atau kanaah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu. Pokoknya saya nanti pengen sholat tahajud. Nanti saya setiap hari sholat duha. Bapak Ibu pernah begitu? Pokoknya nanti saya sholat tahajud. Pokoknya nanti saya sholat duha. Tapi tahajud kagak, duha kagak. Pernah kayak begitu? Ya. Nih kemarin pernah. Ada yang bilang begini, Ustadz, saya tuh kalau naik pesawat, doa saya tuh khusyuk tak?
Kenapa emang? Pada saat pesawatnya goyang, Allah, doa paling khusyuk. Saya bilang begini, dalam Quran itu Allah katakan, eh, apa? Ketika mereka diberikan ujian di lautan, da'wallaha mukhlishina lahuddin. Doanya tuh paling mukhlis. Fa idza najjahum fil barri idahum yusyrikun. Waktu sudah diselamatkan di daratan, dia lupa dengan doanya. Bapak Ibu pernah? Lagi susah, ya Allah, kalau saya lapang, ya Allah. Pokoknya duha kagak pernah ditinggal. Waktu sudah dilepaskan dari kesulitan, lupa. Betul? Naik kapal, kapalnya goyang hampir tenggelam. Ya Allah, pokoknya sampai di darat saya sedekah tiap hari. Hari pertama sedekah, hari kedua sedekah. Seminggu ya Allah, nggak tiap hari juga kali. Katanya. Insya Allah. Itu namanya kita menyelisihi doa. Kalau ada orang berniat, itu namanya berazam, ham. Alham itu niat, keinginan. Saya niat pokoknya saya akan sholat tahajud terus. Inilah luar biasanya Allah. Idza hamma abdi bihasanatin. Kalau ada seorang hamba baru dalam kategori ham, niat seperti ini, baru niat udah ditulis pahalanya. Udah satu. Kalau jadi, dilipat gandakan. Kalau kagak jadi, nggak apa-apa. Beda dengan idza hamma abdi bisayyah. Kalau ada hamba niatnya keburukan. Niat, kan orang pikir, tadi kebaikan niat dapat pahala. Seharusnya keburukan niat dapat dosa dong. Enggak. Baru niat saja belum ditulis. Kalau jadi baru ditulis. Sesuai dengan dosanya. Ini namanya ham, keinginan, bukan kana. Tapi jangan niat terus, Pak. Ini udah tahu nih mantap ini niat udah dapat pahala, niat terus ah. Begitu ya. Niat itu harus dilaksanakan. Yang kedua, apakah termasuk zuhud? Saya cukup. Ke sini cukup. Pokoknya punya ongkos ada. Makan cukup. Ini qanaah atau zuhud? Ini qanaah, bukan zuhud. Qanaah itu, dia cukup, dia bersyukur. Ya saya mah alhamdulillah, setiap hari mau makan, ada uang, alhamdulillah. Itu qanaah namanya. Zuhud, alhamdulillah bisa makan. Di saat uangnya ada miliaran. Jelas? Jadi zuhud itu dia tawaddu di saat dia lapang. Qanaah, dia tawaddu di saat dia sempit. Artinya mau banyak, mau sedikit, dia tetap tawad. Seperti itu, Pak. Yang pertama, kerja halal, keluar halal. Itu sebaik-baik harta. Dapat dari yang halal, keluar untuk yang halal. Sebaik-baik harta. Ada yang tanya, gimana Tat? Dapat haram, keluar halal. Macam mana itu hukumnya Ustaz? Kayak Robin Hood begitu. Tahu Robin Hood? Dia rampok, terus rampokannya ini dipakai untuk dibagi-bagikan. Innallaha tayyib. Allah itu baik. La yuqbalu illa minat tayyib. Tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik. Begitu. Ya. Wallahu alam bissawab. Silakan, ada lagi? Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi waktu permukaan mulai Ustadz berceramah tadi, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sudah kamu melihat orang yang kaya? Naam, jawab.
Sudahkah kamu lihat orang yang miskin? Nah, kemudian dijelaskan oleh Ustaz tadi, kaya itu adanya di hati. Yang ingin saya tanyakan, di mana letak ketenangan orang yang miskin? Terima kasih. Kaya adanya di mana? Kalau segumpal darah ini baik, maka kalian baik. Apa itu? Hati. Di mana letak ketenangan orang miskin? Nih. Allah tidak meletakkan ketenangan ada di harta, ada di jabatan, ada di kekuasaan. Kalau Allah meletakkan itu pada perkara tersebut, berarti Allah tidak adil. Kepada orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya jabatan. Betul? Makanya Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati. Karena hati ini dimiliki oleh setiap manusia di atas muka bumi. Oleh sebab itulah maka dia bisa bahagia. Contoh nih, sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi, ya Nabi saya ini banyak salawat kepadamu. Apa jawab Nabi? Dia tanya berapa salawat yang harus saya baca, terserah kata Nabi. Seperempat, terserah. Mau ditambahin juga boleh. Setengah, terserah. Mau ditambahin juga boleh. 2/3, silahkan. Kalau mau ditambahin juga boleh. Gimana kalau semuanya ya Rasul? Kata Nabi, tukfa hamma. Tukfa hamma. Allah hilangkan kesedihanmu, Allah hilangkan kesempitanmu. Bapak Ibu, silahkan dicoba. Solawat. Orang tuh yang banyak solawat itu bahagia hidupnya. Karena Allah yang menurunkan ketenangan. As-sakinah. Allah yang turunkan. Bukan manusia yang kasih. Betul? Maka orang miskin merasakan ketenangan di hatinya. Sebagaimana orang kaya merasakan ketenangan di hatinya. Orang sakit merasakan ketenangan di hatinya. Orang sehat merasakan ketenangan di hatinya. Betul? Saya tanya sekali lagi. Bahagia itu di mana? Bukan di mana-mana. Betul? Sakinah. Mudah-mudahan kita bahagia semuanya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sederhana. Ini bahas masalah hati ini panjang ini ya. Ini mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bahas agar menjadi bahagia. Oh, aduh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban. Semoga bisa dipahami. Untuk ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustadz, di poin 1 tadi terkait zikir ada doa yang Nabi Yunus baca ya. Nah itu mohon penjelasannya dari ulama terkait doa ini. Tadi belum dijelaskan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Penjelasan dari ulama tentang doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suatu hari Mu'adz bin Jabal itu lewat depan Utsman bin Affan. Terus beliau bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman tuh melihat Mu'adz bin Jabal dengan pandangan yang tajam. Salamnya nggak dijawab. Mu'adz laporan sama Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, salam saya kagak dijawab sama Utsman bin Affan. Akhirnya datanglah Umar kepada Utsman, kenapa kamu nggak jawab salam dari Mu'adz? Ya Amirul Mukminin, saya jawab. Kata Mu'adz, enggak. Kata Umar, Utsman saya jawab. Kata Mu'adz, enggak jawab. Akhirnya Utsman bilang, astagfirullah, iya saya enggak jawab, mohon maaf. Saya tuh lagi duduk, lagi ingat satu doa yang diajarkan oleh Nabi
Yang saya tuh tiap mau ngingat lupa, tiap mau ngingat lupa. Kata Mu'ad bin Jabal, maukah saya ingatkan kamu tentang doa tersebut? Doa yang menembus langit kedengeran sama malaikat. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Termasuk tadi yang saya sampaikan. Ini kalimat diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Jadi beliau tuh karena mendengar ikan tuh bertasbih. Semuanya tuh bertasbih. Maka beliau baca doa ini. Kita, ini doa dahsyat sekali. Bapak Ibu mulai hari ini baca doa ini menghayati ya. Karena malaikat itu di langit itu kedengeran. Ada suara, baca zikir ini. Ini dijelaskan Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya. Itu dijelaskan Ibnu Katsir. Ini kedengeran. Malaikat ini tanya, kedengeran suara zikir, tapi suaranya ini lemah dari tempat yang asing. Kenapa dibilang asing sama malaikat gharib? Karena ini zikir dari dalam perut ikan. Kalau ikan berzikir dari dasar laut, kami dengar. Tapi ini ada yang zikir, tapi manusia tempatnya aneh. Kenapa? Karena dari dalam perut baru Allah katakan itu namanya Yunus. Malaikat itu minta kepada Allah kasih kesempatan, kami kasih syafaat kepada Yunus. Akhirnya diselamatkan. Makanya Bapak Ibu punya masalah, punya kesempitan, punya apapun yang membuat hati jadi gelisah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ini hayati doa ini. Baca dengan penghayatan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sebanyak-banyaknya karena kita mau masuk bulan Ramadan. Jiwa kita ini butuh pembersihan. Agar dosa kita diampuni. Agar masuk Ramadan sudah ringan. Kesalahan terbesar kita adalah masuk Ramadan gak istighfar. Sehingga masuk Ramadan dalam keadaan kayak orang bawa apa? Bawa beban. Itulah kenapa masjid-masjid kita ramai hari pertama, hari kedua, hari ke. Karena di hari selanjutnya dosa kita membebani kita sehingga langkah kita jadi berat. Betul? Ustadz di masjid ini Masya Allah, hari ketiga sampai di luar. Hari ke-11 yang di luar sudah masuk ke dalam. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Terus terang zikir ini Masya Allah. Zikir ini kalau dibahas sendiri bisa jadi judul. Karena ini dahsyat sekali. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Nah, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Udah qanaah. Oh, masih ada. Oh, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, begini, saya usaha dagang ya Ustaz ya. Nah, eh, di situ alhamdulillah saya punya yang bantu. Jadi saya mengizinkan untuk orang berutang. Uh, karena kita tidak selalu di toko, jadi saya tidak tahu siapa yang berutang. Insya Allah kami mengizinkan untuk karyawan mengasih utang. Tapi setelah sekian hari mereka tidak membayar. Insya Allah kalau kami sudah mengikhlaskan. Apa
itunya bagi mereka yang berutang punya ya. Uh, yang kedua Ustadz, saya ada kontrakan. Uh, Mereka ngontrak bulan pertama tidak bayar, mereka mohon izin untuk tidak membayar. Yang kedua, ketiga juga seperti itu. Karena kami berpikir kalau mereka ada rezeki, pasti mereka akan membayar. Tapi pada bulan keberapa mereka pindah malam. Tapi insya Allah kita udah mengikhlaskan Ustadz. Cuman saya dan suami berpikir kalau seandainya mereka minta izin baik-baik, insya Allah kita ikhlaskan. Gitu, Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa ini ya. Ini pedagang yang sangat memudahkan. Saking memudahkannya akhirnya beliau dizolimi. Ngutang, 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 akhirnya kagak bayar. Yang biasanya lupa yang ngutang apa yang ngutangin? Yang biasanya lupa yang mana? Yang ngutang apa yang ngutangin? Atau yang ngutangin yang lupa? Mau dibayar terus dia bilang, emang saya ngutangin kamu? Itu luar biasa ya. Baik. Jadi kasus di beliau ini bukan hutang, tapi dain. Ada dua memang. Ada qard, ada dain. Qard itu hutang piutang di mana ya saya pinjam uang, ibu kasih uang. Tapi ini dain. Dain itu hutang yang muncul dari akad. Misalnya akadnya jual beli. Akad, tapi dia belum bayar. Nah ini hutang muncul dari akad jual beli. Baik. Jika misalnya ibu hapuskan, maka kata Nabi Allah menghapuskan dosa ibu di hari kiamat. Itu dihapus itu. Bagaimana dengan dia yang sengaja tidak bayar? Apakah dia terbebas? Enggak. Kecuali dia datang kepada ibu, dia minta dihapus, ibu hapus, selesai. Ini kan ibu hapus karena memang dia nggak ada itikat baik kan? Sama kayak kontrakan ini. Pindah tengah malam. Tiba-tiba dia pindah. Maka uang yang belum dia bayar itu tetap akan membuat dia terkatung-katung sampai hari kiamat. Ibu dihapuskan dosanya. Kecuali dia datang dan dia minta diikhlaskan. Bu, saya mohon keikhlasannya. Kalau sudah dibilang saya ikhlaskan, selesai. Tapi kalau ibu mengikhlaskan sepihak saja, karena dia tidak ada itikat baik, maka dia sampai hari kiamat akan ditagih. Yang paling bahayanya, di hari kiamat, ini orang yang sengaja nggak bayar dia menghilang, kata Nabi dikumpulkan di hari kiamat, sarikan bersama para pencuri. Itu luar biasa. Makanya mungkin di dunia kita nggak akan panggil mereka maling. Tapi di akhirat dipanggil dengan sebutan pencuri. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Ya, dosanya diampunkan, Allah mudahkan. Ya. Ini beliau ini termasuk qanaah. Ya sudahlah, mau gimana? Alhamdulillah saya hapuskan. Ya, jadi tenang. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran Ustadz atas jawaban dan juga pertanyaannya. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil pada kajian doa pagi hari ini. Bagaimana supaya hati kita tenang dengan harta yang kita genggam. Pertama tadi yaitu zikir. Kemudian belajar ilmu agama. Terus zuhud. Waro yaitu menahan diri yang belum kita miliki. Qanaah yaitu merasa cukup
yang selanjutnya syukur dan jadilah orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ustadz dan juga kita semua. Selanjutnya yaitu doa dan penutup. Namun bagi para jamaah mohon setelah doa untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena nanti akan ada informasi dan juga door prize. Tafadhol Ustaz. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kita dikasih keberkahan, dilapangkan rezekinya, diangkat musibahnya, dimudahkan kesulitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habibullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amina wahyillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu, saya izin nggak bisa ikut sampai door prize karena ada ini kumulatifah, ada apa? Ada acara lagi karena 10:30. Nah, tadinya saya tuh lihat jam, ternyata ini lebih cepat 5 menit ya. Tidak apa-apa. Insya Allah ya kita ketemu di kesempatan yang lain. Ustadz, silakan dilanjut untuk ke door prize dan pengumuman. Yang lain jangan meninggalkan tempat. Ya, ada door prize insya Allah. Saya pamit buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran katsiran jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, informasi selanjutnya yaitu sponsor kajian pada Sabtu ini yaitu kipas angin meja dari Soto Jimat, kemudian ada kipas angin meja lampu dari Mubarokah Travel, selanjutnya ada payung dari Syafana Islamic Boarding School, kemudian ada hoodie bag dari HNI Halal Network International. Kemudian informasi untuk kajian Sabtu depan yaitu dengan pemateri Ustadz Haji Jumharudin LC yaitu tentang kajian Al-Hikam Part 5 menghidupkan mata hati. Ya, mudah-mudahan bisa hadir pada waktunya. Baik, para jemaah selanjutnya yaitu door prize ataupun hadiah yang akan dibagikan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa sahabat yang dijamin masuk surga? Tafadhol. Yang pertama Abu Bakar bin Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya sudah betul. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan waro? Silakan, Ibu. Ibu yang pakai kacamata belakang.
Waro adalah menahan diri dari apa-apa yang belum dia pegang. Dia jika rugi, alhamdulillah belum rezeki dan hatinya lebih sabar, lebih tawan. Oke, alhamdulillah jawabannya sudah lengkap. Betul, terima kasih Ibu. Kemudian untuk soal nomor 3 diutamakan yang belum pernah menjawab. Apa yang dimaksud dengan qanaah? Boleh Ibu ini. Merasa cukup. Merasa cukup. Oh ya, betul. Terima kasih Ibu. Oke, yang terakhir. Yang terakhir eh, boleh siapa aja ya. Terutama Bapak-bapak. Tadi Ustadz telah membacakan satu surah yang berkaitan tentang syukur yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba sebutkan ayat berapa dan surat apa? Oh iya, tafadhol. Surat Ibrahim ayat 7. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kajian pagi hari